Nama aku Arisla Nofriza, aku berperan sebagai Randy di film Malam Para Jahanam. Karakter Randy ini sebenarnya adalah, dia tuh anak kuliahan, sayang sama kakeknya banget, karena dia hidup cuma sendiri sama kakeknya. Dia juga sangat mendidik aku bisa jadi kayak Randy yang sekarang, itu semua berkat kakek. Saya Jenar Maesa Ayu, di Malam Para Jahanam ini saya berperan sebagai Mbak Marni. Karakter Marni ini sebetulnya orangnya tenang, mengayomi, punya luka batin, trauma dari masa lalunya yang tidak baik. Aduh gendut. Aman Siska. Hai, saya Amel Carla berperan sebagai Siska di film Malam Para Jahanam. Siska ini pacaran sama Martin yang diperankan oleh Kak Zul. Terus bucin banget ya, jadi kayak kemana-mana selalu bareng. Gue di sini berperan sebagai Martin, anak mahasiswa jurusan sejarah. Ya easy going aja anaknya. Dia adalah sahabat si Randy, sahabat kental banget. Jadi kemanapun Randy dia bakal selalu ikut. Dan dia di sini punya pacar namanya Siska. Saya Tedisha, di film Malam Para Jahanam ini saya memerankan tokoh Malik. Dia seorang kiai di kampung ini, banyak mengajarkan hal-hal yang baik lah di kampung. Tapi kesetiaan kita pada partai tidak ada batasnya. Saya Diri Oktami, saya berperan sebagai Bahtiar. Bahtiar ini bersahabat dengan salah satu tokoh namanya Malik. Setelah remaja dia sekolah di kota gitu ya. Di sana dia mendapat paham-paham itu gitu. Sesuatu yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian jadi kehilangan kasih sayang. Halo, nama saya Davo Wardana, berperan sebagai Marzuki di film Malam Para Jahanam. Marzuki memang ada di plot flashback, jadi berperan di tahun 1965. Nantinya akan ada kejutan yang Marzuki akan lakukan dan membuat horor ini semua terjadi. Nama saya Komar, saya berperan sebagai Badrun dalam film Malam Para Jahanam. Karakternya adalah orang yang keras, salah satu santri dari Malik. Nama saya Ibnu Widodo atau biasa dipanggil Ibnu Gundul. Di sini menjadi markum, salah satu anggota Pemuda Rakyat. Nama saya Max Aswi, saya berperan sebagai Tarja. Tarja itu adalah seorang supir ambulan. Sebelum jadi supir ambulan tuh bekerja di kakeknya Randy. Jadi sudah mengenal keluarga Randy. Aku Odilia Yohana, aku berperan sebagai Mirah di film Malam Para Jahanam. Mirah itu anak pertama dari Malik, dia itu kakaknya dari Marni. Lugu, dia pemalu juga, rapuh banget. Jadi apa-apa itu dia bergantung sama Marzuki, kekasihnya dia. Malam Para Jahanam ini horor yang beda dari yang sebelumnya kita buat. Ada actionnya, ada story backline-nya, terus ada kisah masa lalunya juga. Jadi menurut kita beda daripada horor-horor yang lain. Begitu dia ke desa Winongo, kayak ini beda deh kayaknya. Anaknya manis, lugu, pintar masak, perhatian, peduli sama semuanya. Randy menurut aku sebagaimana manusia seperti biasanya,
Pasti ada suatu rasa keingintahuan tentang latar belakang dari keluarganya kan. Tapi dia sangat tegar sih dengan segala hal yang telah terjadi. Dari sisi Martin, ngeliat karakter Randy adalah dia orang yang bertanggung jawab, lebih pikir panjang sih gitu. Dira tuh yang bisa bantuin kita selamat dari Malam Para Jahanam ya. Pertanyaannya bisa nggak? Menurut aku harus nonton banget. Siska itu cewek yang lumayan periang dan vokal gitu. Kesyokan seorang Siska tuh di sini dia harus benar-benar kayak pek gitu. Maaf merepotkan. Mungkin kalau misal Haris tuh ditempatin di posisi kayak gini yang gelap gini kayak ya udah diam aja. Kalau Randy tuh pasti kayak lebih siaga, dia lebih ngelihat situasi. Kita lagi mau ke Desa Winongo. Jadi ceritanya gue mau nganter jenazah kakek gue yang habis meninggal karena kakek gue pengen dikuburin di Desa Winongo. Kita istirahat di sini aja dulu sampai pagi. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya Haris sama Randy. Jadi mirip lah gitu, sifat pemimpin dan tanggung jawabnya ada gitu. Haris as a person kocak total gitu. Menurut aku dia mirip sama Randy, tapi kalau Randy lebih humoris itu Kak Haris. Ketika Marni melihat Randy, itu lebih kepada Marni ingin menolong karena memang dia tidak mau lagi ada korban di desanya. Tapi sebetulnya ada energi, ada vibrasi yang hanya terasa tapi walaupun tidak diketahui tapi itu terasa. Jadi pas ketemu Bu Marni, very helpful, baik sih, keibuannya ada banget. Habis, saya juga habis. Marni tuh sudah punya, dan Dira tuh udah punya hidden agenda sebetulnya. Jadi melihat Dira dengan Randy tentunya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Marni dan juga Dira. Pikiranmu itu sudah terlalu berat. Maaf. Tidak baik. Sebenarnya mereka itu gak ada yang salah. Karena kan mereka punya prinsip dan membela anggotanya. Tapi yang salah adalah yang mengadu domba. Jahatnya itu sebenarnya abu-abu. Karena itu penuh kepentingan. Badrun tidak melihat bahwa Bahtiar ini orang jahat. Tetapi apa yang ide yang dipercayai oleh Bahtiar ini adalah kejahatan. Abah atau Malik itu dia orang yang sangat religius ya. Pemimpin yang punya pengikut yang banyak, punya santri-santri yang banyak juga. Mira sendiri ngeliat Abah tuh bener-bener selain Marzuki yang dia look up tuh, dia juga look up tuh ke Abah gitu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mas Indra datang ke kantor menawarkan konsep ini. Jadi saya dan Pak Parwes dan direksi yang lain dan kita menyimpulkan bahwa ini adalah horor yang beda dan menurut kita layak membuat horor ini. Jadi jangan terlalu langsung ke sana. Karena kan saya suka sejarah, gitu. Sejarah Indonesia khususnya ya. Saya sangat-sangat tertarik itu gitu loh. Suatu misteri besar buat saya. Yang tadinya kenal, bersahabat dari kecil, satu kampung, satu keluarga, mereka saling bunuh gitu loh. Oke, kita take. Sekarang mundur dulu semuanya. Kita nggak tahu mau berkelahinya dari mana nih. Aduh. Jangan sampai salah lawan, sampai kawan nih. Action! Satu yang horor, satu menakutkan, mencekam buat saya gitu loh. Nah, makanya saya angkat ke jadi film ini gitu. Karena ini flashback ya, antara flashback tahun 65 dengan masa kekinian, visualnya berbeda, warnanya color berbeda, agak berbeda antara flashback dengan real time-nya gitu kan. Tahun 65 itu kan sebenarnya kan saat-saat Indonesia yang nggak baik lah ya.
Jadi kita coba cari yang suasana itu yang gak hijau, tapi panas, gersang, warnanya kuning gitu kan, batunya batu cadas. Udah pasti ke Gunung Kidul aja, gitu aja. Teddy sama Mas Dery ya, karena sudah pengalaman, aku cuma ngobrol sebentar dan bisa menjabarkan apa yang aku mau gitu. Kita berdiskusi banyak sama Mas Indra, tentunya kita pengen memberikan sesuatu yang lebih, ya horor yang lain gitu, yang kita belum pernah nonton sebelumnya. Kalau di sini aku kayak orang yang nggak tahu berantem. Jadi itu lebih susah menurut aku. Saya cuma baru lari-lari begitu, baru cuma set gitu aja kayaknya udah lalu lari. Kayaknya udah capek banget terus muter-muter. Jadi ya itu sih. Dilemparkan ke lubang, itu benar-benar nggak bisa apa-apa lagi selain doa. Tapi begitu disiram, itu Teddy langsung halangin. Itu Teddy pahlawan malam itu. Kalau enggak udah masuk ke, itu aja masih masuk ke kuping. Ini movie gitu, ini film gitu. Kita menghadirkan realita gitu kan, apa yang terjadi di saat itu. Di situ harus memberikan karakter aslinya Marzuki, bisa dibilang golden scene ya. Semua adegan buat saya selalu menantang. Adegan diseret menurut aku pengalaman baru dan asik sih. Biru-biru dikit nggak apa-apa. Menurut gue itu lebih ke seru banget, lebih ke Kazul mungkin tertantang karena kan dia harus beneran berlindung dari kaca. Di mana Pak? Panggilin mesin. Kita take sampai 3 kali ya, 3 atau 4 gitu. Kacanya nggak pecah-pecah. Wow. Syutingnya lumayan technical karena gue posisi tidur, kita kan harus bangun sesuai timing kan. Nggak tahu itu tuh gebrakan si kaca pecah atau gebrakan si mobil kedorong, tuh kita juga bingung. Lampar Ketawang itu set besar ya, set besar malam hari pertempuran. Itu yang seru dan teman-teman figuran itu kan memang dari siang. Malam bertempur sampai ada yang mati gitu, suruh mati gitu. Next shot, kucurin darah gitu, mereka kaget. Ternyata mereka tertidur di situ. Ya tadi gua nggak punya basic fighting gitu ya. Terus harus fighting ada lumayan cukup banyak fightingnya. Ada beberapa di sebuah ruangan yang dipenuhi asap. Jadi nafas harusnya kita dapat oksigen dalam keadaan capek. Nah, tapi untungnya teman-teman telco sigap disiapin oksigen apa segala macam, jadi berasa udah kongkong. Berantem sama setan karena kan waktu itu Tarja juga berpikir ini siapa sih, kan belum tahu apakah itu hantu ataupun, tapi sudah menyerang. Puterin. Ya, oke. Tenang. Mantap ya. Gue tuh lumayan deket kan lokasi make up sama make upnya para hantu-hantu itu kan. Pas nyampe set, wah the vibes is very different. Dimana para hantu itu udah mulai gerakan-gerakan berantemnya, gue beran takut. Dan tadinya yang taunya 30 ternyata harus jadi 100 hantu. Deg-degannya beneran deg-degan. Bayangin malam-malam kita syuting jam 12 atau jam 1 kalau nggak salah, terus kita ketemu 90 hantu. Baunya tuh bisa benar-benar bau kayak orang zaman dulu, ngerti nggak sih? Baju-baju yang udah dekil itu, untungnya dengan itu yang ngebantu rasa yang bisa kita pinjam dalam beradegan gitu. Itu ada yang menarik sekali sih. Ada stand in yang dia tiba-tiba di depan saya jatuh kandang ayam. Brak, saya ditarik sama setannya, cut. Ternyata yang si stand in itu ketusuk karena ternyata memang kandang ayamnya bukan dari styrofoam, karena asli. Elit penguasa menggunakan agama untuk Bahtiar melihat Malik adalah penghalang untuk menyebarkan pahamnya di desa ini. Situasi di Jakarta sudah mulai panas. Sahabat yang dari kecil selalu bersama sebagai partner duel di dalam perguruan silatnya.
kadang-kadang manusia berubah. Ada satu ideologi yang masuk dalam diri kita yang bisa merubah kita. Gitu. Malik melihat Bahtiar, kamu malah nyebrang ke sana. Gitu. Pertentangan tentang ideologi, tentang paham itu juga, itu yang membuat mereka akhirnya terpecah dan akhirnya memutuskan bahwa oke, kamu sekarang musuh saya. Kita melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Untuk orang tuh biar bisa ngelihat lagi apa sih sebenarnya sejarah pada saat 1965 waktu dulu. Isu yang sebenarnya sangat sensitif, tapi isu yang kami angkat di sini saya rasa adalah horor itu sendiri. Tema yang cukup lebih berani karena membawa tragedi histeris Indonesia yang cukup sangat tragis. Dan jadinya mungkin bisa lebih tahu tentang di tahun 65 tuh seperti apa. Horor dibalut dengan sejarah kan ini. Ada rasa takut yang lebih mendalam dari sekedar hantu yang muncul. Tidak cuma membicarakan soal peristiwa tahun itu, tetapi versi-versi yang hadir di dalam peristiwa tahun itu dimetaforkan ke dalam kisah fiksi horor ini. Hidup rakyat! Yang menarik dari cerita ini bahwa apapun yang kita yakini sebagai kebenaran itu nggak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Mas Indra top, beneran nih top. Ketika kita dipercaya sama direktur, bisa memberikan kemampuan semaksimal mungkin. Saya sangat kagum kepada beliau, sutradara yang sangat tahu apa yang dia mau. Asik sih, fun. Ya, kalau Pak Indra tuh ngasih taunya bukan kayak sutradara ke pemain, ngasih taunya enak aja, jadi kayak kita juga, oh ya Pak, oh gitu. Antusiasme, semangatnya Mas Indra juga saya acungin jempol gitu. Pak Indra tuh to the point, tegas juga, baik, cepat, dan enak sih kerja sama Pak Indra. Ini sutradara yang menurut saya salah satu yang keren di Indonesia. Aris memiliki acting yang sangat cocok di film ini, dan Anggini tentunya actionnya dia dan actingnya yang membuat film ini menjadi lebih beda dari film-film yang lain. Mereka pemain-pemain masih muda dan mereka juga memang pemain-pemain hebat ya. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali gitu. Mungkin kalian gak akan pernah nemuin lagi film horor yang akan mengangkat tentang sejarah kayak gini. Jangan expect kalau ini gak serem karena jump scare-nya akan banyak banget. Mungkin ditambahin dengan unsur sejarahnya dan apa yang pernah terjadi di tahun segitu, jadi ada pembeda banget sih. Ini kan penggabungan antara realita dan imajinasi. Ngerasa ini menarik banget karena gimana caranya isu sensitif tuh bisa digabungin sama horor gitu. Bikin orang tuh mencari tahu lagi tentang sejarah masa lalu kita apa. Semoga refreshing juga bagi industri film horor ya. Ya semoga yang nonton juga ikut merasakan vibes yang kita berikan aja. Karya yang kita buat itu bisa dekat dan lekat. Tapi ada cerita di balik film ini dan terjadi gitu. Thank you, Mas. Malam Parajahanam saya nyatakan selesai. Terima kasih untuk semuanya. Berpelukan boleh, berpelukan. Yang emosional
Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa untuk nonton Malam Para Jahanam. Malam Para Jahanam. Malam Para Jahanam. Malam Para Jahanam. Film Malam Para Jahanam. Di bioskop Indonesia.